Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kita lanjut ke materi tentang vektor ya. Tadi awalnya saya minta untuk belajar sendiri karena saya kira Anda sudah pernah mendapatkan ini di SMA dulu gitu ya. Tapi ternyata masih banyak yang perlu minta dijelaskan ya. Ini saya jelaskan secara sekilas dulu. Baru nanti kalau ada yang mau Anda tanyakan silahkan kita diskusikan. Nah, ini jadi kalau kita bicara secara umum ya, besaran itu kita punya dua macam besaran. Yang pertama, dia hanya punya nilai saja gitu ya. Disebut dengan besaran skalar, contohnya adalah panjang, kemudian berat atau massa gitu ya. Kemudian suhu itu kan tidak punya arah, dia hanya punya nilai. Itu disebut dengan besaran skalar. Tapi kalau satu besaran itu mempunyai arah, maka dia disebut dengan vektor. Jadi dia mempunyai nilai dan arah. Contohnya apa? Gaya. Gaya itu punya nilai dan arah gitu ya. Kemudian selain gaya, kecepatan yang kita perhatikan arahnya itu ya. Jadi kecepatan atau perpindahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arahnya, itu adalah contoh-contoh vektor. Kemudian ini ada contohnya ya, luas, panjang, massa, waktu dan lain-lain. Kalau vektor itu seperti gaya, percepatan, kecepatan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kalau disajikan secara geometris itu maksudnya secara visual dalam dimensi ruang gitu ya. Kita bisa membagi vektor itu ke dalam beberapa macam. Yang paling sederhana adalah vektor pada ruang dimensi 2. Kemudian vektor pada ruang dimensi 3. Nah, ini yang mungkin secara real bisa kita gambarkan dan bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Meskipun nanti kalau dalam aljabar linear kita bisa mengeneralisasi atau memperumum konsep vektor ini ke dalam vektor dalam ruang dimensi n atau ruang dimensi yang lebih dari 3, dan itu sangat mungkin dibutuhkan dalam konteks model matematika gitu ya. Meskipun kalau secara geometris tidak bisa lagi kita gambar, karena kalau kemampuan kita untuk menggambar itu kan paling hanya terbatas pada dimensi 3 ya. Maksimal lagi paling dimensi 4. Dimensi 4 itu kalau kita memperhatikan ruang plus satu dimensi lagi waktu gitu, nanti paling seperti itu. Setelah itu paling kita sulit untuk menggambarkan vektor yang dimensinya lebih dari itu. Tapi kalau secara perhitungan matematis, model matematis sangat mungkin sekali vektor itu dikembangkan dalam dimensi yang sangat banyak sekali gitu ya. N-nya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian vektor seringkali disimbolkan atau digambarkan dalam bentuk anak panah gitu ya. Yang arah panahnya ini menyatakan arah vektor, kemudian panjang panahnya, panjang dari anak panah itu menentukan besarnya vektor. Ya, ekornya disebut dengan titik pangkal vektor, ujungnya disebut titik ujung vektor. Nah, penulisan vektor, langsung saja ke sini. Penulisan vektor yang paling umum kita gunakan adalah dengan memberikan simbol atau tambahan garis di atas hurufnya ini. Misalkan vektor U, ya U dikasih bar gitu ya, dikasih atasnya garis-garis. Ini membedakan U biasa, U notasi untuk bilangan dengan U vektor gitu ya. Kalau ada garis atasnya itu menyatakan vektor. Atau bisa juga dalam bentuk dua huruf seperti ini, AB. Ini jika vektornya terbentuk dari dua buah titik. Jadi kalau kita punya dua buah titik dalam ruang koordinat A sampai B gitu, kita kalau mengambil vektor dari pangkalnya di titik A, ujungnya di titik B, dan nanti bisa kita notasikan dengan AB. Atasnya dikasih panah seperti ini. Terus kalau ini ada kurung tegak seperti ini, kalau dalam konsep bilangan kita menyebutnya dengan nilai mutlak atau harga mutlak gitu ya. Tapi kalau dalam konsep vektor ini maksudnya adalah panjang vektornya.
Jadi kalau ada ini harga mutlak U gitu ya, seperti semacam harga mutlak U atau ini harga mutlak AB ini maksudnya bukan nilai mutlak, tapi maksudnya kalau dalam konsep vektor adalah panjang dari vektornya. Itu ya. Ini vektor-vektor ekuivalen maksudnya adalah vektor yang panjang dan arahnya sama meskipun kedudukannya tidak sama. Jadi kalau ini vektor AB, pangkalnya di sini, ujungnya di sini, dengan panjang sekian, arahnya ke sana, gitu ya, serong agak ke kanan atas gini. Nanti meskipun vektor kita punya vektor yang letaknya berlainan dengan AB ini di sebelah sini, kita punya vektor-vektor lain di sini. Yang penting asal panjang dan arahnya sama dengan AB, ini vektor disebut dengan vektor ekuivalen. Atau bisa saja kita sebut dengan vektor yang sama dengan AB gitu ya. Karena apa namanya, kita tidak terlalu memperhatikan vektor itu berada di mana, itu tidak terlalu kita perhatikan. Yang penting kita perhatikan adalah panjang vektor itu dan arahnya kemana, itu yang lebih penting gitu ya. Kalau posisinya di sebelah mana itu tidak terlalu penting. Selama panjangnya sama dan arahnya sama persis seperti ini bisa kita sebut dengan vektor yang sama. Kemudian ini secara geometris penjumlahan dua buah vektor seperti ini. Kalau kita punya vektor V ditambah dengan vektor W, itu secara geometris itu maksudnya menyambungkan dua vektor itu. V tambah W itu maksudnya ujung dari vektor V disambung dengan pangkal dari vektor W. Hasilnya apa? Hasilnya kita tarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadi V plus W itu di sini. Nah, ini ya. Yang hitam ini. Jadi kalau V-nya yang pink, W-nya yang hijau, hasil penjumlahan keduanya itu semacam shortcut-nya gitu ya. Jadi dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Ini hasil penjumlahannya V plus W. Gitu ya. Dan nanti kalau kita merubah kedudukannya ini menjadi W plus V, nanti sama aja, berarti W dulu di sini, baru disambung V, berarti pingnya ini pindah ke sebelah sini. W disambung dengan V, disambung dengan gambar pingnya pindah sebelah sini. Nanti kalau kita tarik dari pangkal W ke ujung V, itu sama aja. Sama dengan vektor yang hitam ini. Hanya letaknya pindah sebelah atas. Tapi panjang dan arahnya akan sama persis gitu ya. Cuma kedudukannya pindah ke sebelah atas. Makanya V plus W itu akan sama dengan W plus V, berlaku sifat komutatif ya dalam vektor itu. Kemudian vektor yang panjangnya 0 disebut dengan vektor 0. Secara geometris dia hanya digambarkan dengan sebuah titik itu aja. Itu vektor 0. Kemudian vektor yang negatif atau negatifnya atau minusnya vektor V, kalau kita punya vektor V ke arah ini, kanan serong ini, maka negatif V atau minus V itu adalah vektor yang arahnya sebaliknya. Kebalikannya persis gitu ya, atau semacam cerminnya dari V ini. Kalau ini ke arah sana, ini ke arah sini, dengan panjang yang sama. Dengan panjang yang sama. Sehingga kalau ini kita tambahkan akan menjadi sebuah titik saja. Jadi kalau misalkan gini, V ke sini set itu, ditambah min V, berarti balik lagi kan, jauh yang sama ini, set, kembali ke titik ini, berarti hanya sebuah titik itu hasilnya. Jadi kalau V plus min V, set, kembali ke sini, ya sudah titik itu saja hasilnya. Nah, karena titik tadi kan berarti 0. Titik itu maksudnya vektor 0, itu ya. Kemudian kalau kita bicara konsep minus vektor atau pengurangan vektor, secara geometris bagaimana? Secara geometris ini kalau kita punya vektor V di sini, kemudian W di sini gitu ya, maka V minus W itu maksudnya adalah seperti menambahkan V dengan kebalikannya W gitu ya maksudnya ya. Jadi V min W itu sama dengan V ditambah dengan negatifnya W. Berarti V itu ke sini, V itu ke sini. Negatifnya W itu kan ini W, negatifnya berarti harusnya kebalikannya. Berarti ini bisa kita pindah ke sini W-nya. Ke sini seret dengan arah ke kiri. W-nya kita pindah ke atas sini, tak, dengan arah ke kiri set gitu. Ujungnya di sini. Dan nanti kita tarik garis seret gitu ya. Nanti akan sama garis yang kita tarik di sini ini. Set gitu dengan garis ini akan sama. Oke, ini kalau Anda pengen lihat lebih agak jelas. Jadi W-nya bisa kita gambar di sini. Ini sorry. Apa ya? Ini W. Terus nanti hasilnya V plus min W jadi gini ya, set gitu ke atas gini. Nah, jadi nanti ini akan sejajar dan panjangnya sama dengan yang ini. Itu kemudian
jika V suatu vektor tak nol dan K adalah skalar itu maksudnya bilangan real yang bukan nol, maka kalau vektor dikalikan dengan bilangan itu secara geometris tinggal kita memperpanjang vektor itu. Gitu ya. Jadi arahnya sama, tapi panjangnya dikalikan dengan K bilangan itu, gitu ya. Jadi misalkan ini ada V di sini ini V kali 2, berarti tinggal V ini panjangnya dikalikan 2 gitu aja. Arahnya hasilnya sama. Arahnya sama, hanya panjangnya menjadi 2 kalinya. Itu maksudnya 2V gitu ya. Kalau K-nya 0 berarti hasilnya pasti 0 ya. Nah, kemudian vektor-vektor dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, ini kita mulai bicara secara matematis ya. Notasi-notasi vektor nanti. Kalau dalam ruang dimensi 2, jadi kita gambar dalam seperti ini, sumbu koordinat XY ini, sumbu koordinat bidang seperti ini. Lah nanti vektor bisa kita notasikan dengan pasangan ini, pasangan komponen-komponennya gitu ya. Jadi kalau vektor V gambarnya seperti pink seperti ini, pangkalnya di 0,0, ujungnya di V1, V2, maka V ini bisa kita nyatakan dengan notasi V1, V2. Lah yang membedakan V1, V2 titik dengan V1, V2 notasi vektor apa? Biasanya kalau vektor ini pakai kurungnya kurung linsip gini ya nanti ya. Kalau V1, V2-nya kurungnya kurung lengkung begini, biasanya kan ini adalah notasi untuk titik koordinat. Tapi kalau vektor biasanya pakainya, ya ada yang pakai seperti ini nggak apa-apa sih. Asal kita sama-sama tahu bahwa itu simbol vektor nggak apa-apa. Tapi kalau mau membedakan, silahkan kalau Anda kasih kurung seperti ini. Kurung linsip begini ya. Nah ini secara matematis kalau kita punya vektor V1, V2, V itu V1, V2, W itu W1, W2, maka V plus W tinggal kita jumlahkan saja masing-masing komponennya gitu ya. Hasilnya berarti V1 plus V1 tambah V2 plus V2. Bolak-balik sama ini. Misalkan W1 plus V1, W2 plus V2 juga hasilnya sama saja. Termasuk pengurangan juga seperti itu ya. Dikurangi berarti tinggal kita kurangkan masing-masing komponennya. Kalau V dikurangi W, kalau V itu V1, V2, W itu W1, W2, berarti V min W ya V1 min W1, V2 min W2. Terus kalau vektor dikalikan dengan suatu skalar K, tinggal skalarnya itu atau bilangannya itu kita kalikan dengan masing-masing komponennya. Jadi kalau K dikalikan V itu maksudnya sama dengan K kali V1, K kali V2. Ini hasil perkalian skalar dengan vektor, itu ya. Kemudian ini contohnya, saya kira cukup mudah ya, sangat mudah untuk anak-anak kuliah nih, apalagi Anda sudah semester 3, apalagi anak teknik industri ya, pintar-pintar ya. Ini bisa dihitung sendiri nanti. Kemudian ini juga saya kira cukup mudah ya. Seperti ini V di sini pengurangannya berapa, penjumlahannya berapa. Tinggal ini 6 kali ini masing-masing ditambah dengan 2 kali ini 408 baru ditambahkan gitu aja. Nah, sekarang ini yang mungkin agak baru, nanti ada beberapa hal yang agak baru bagi Anda adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 ini, atau dalam dimensi ruang. Kalau digambar secara geometris, dimensi ruang itu ada 3 sumbu koordinat ya, X, kemudian Y, dan Z. Biasanya seperti ini, menggambar X itu ke arah depan, ini ya. Pak, ini kok serong kiri bawah? Ini karena ini kita gambar pada ruang dimensi 2, maka seolah-olah serong kiri bawah. Tapi ini maksudnya ini X itu ke arah depan ya, ke arah depan belakang. Y itu ke arah kanan kiri, Z itu ke arah atas bawah, gitu ya. Lah nanti kalau kita punya vektor V di ruang dimensi 3, berarti ada 3 komponen. Komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti V itu nanti V1, V2, V3. Itu ya. Secara umum nanti operasi-operasinya sama, penjumlahan, pengurangan, itu tidak terlalu sulit dengan yang vektor di ruang dimensi 2. Penjumlahan berarti tinggal kita jumlahkan ketiga komponennya masing-masing, dan seterusnya. Terus gini, kalau kita punya 2 buah titik di dalam ruang dimensi 3,
Misalkan P1 sebagai titik pangkal vektor dan P2 sebagai titik ujung vektor, maka P1 P2 vektor P1 P2 itu sama dengan kita kurangkan titik ujung dengan titik pangkal itu ya. Jadi titik ujungnya dikurangi titik pangkal, itu menjadi vektor P1 P2. Jadi nanti X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Jadi kalau ini dibalik nanti menjadi kebalikannya. Jadi P1 P2 itu sama dengan minus P2 P1 gitu ya. Karena apa namanya arah vektor itu kalau dinotasikan dengan seperti ini sangat berbeda nanti. P1 P2 itu maksudnya pangkal vektor itu di titik P1, ujungnya di titik P2. Kalau P2 P1 itu maksudnya P2 sebagai pangkal, P1 sebagai ujung gitu ya. Dan tentunya membentuk vektornya juga berbeda. Yang mana yang ujung, yang mana yang pangkal nanti kalau yang diketahui seperti ini, P1 pangkal P2 ujung berarti P2 min P1 begitu ya. Hati-hati di sini. Atau kita boleh juga membentuk masing-masingnya menjadi vektor dulu. Jadi dari titik 0 dan titik P1 kita bisa membentuk vektor OP1, dari titik 0 dengan titik P2 kita bisa membentuk vektor OP2. Baru nanti vektor OP2 dikurangi vektor OP1 itu sama dengan vektor P1 P2, itu sama aja. Itu ya. Kemudian ini saya sedikit mungkin biar Anda nggak terlalu bingung, saya jelaskan dengan GeoGebra ya mungkin ya. Vektor. Kita punya titik dulu aja. Kita ambil titik O-nya 0,0,0. Ini titik O, mau nggak nih? Mau ya? Oh, sama dengan. Nah, ini titik O. Terus tadi kita punya titik, ya Anda bisa punya gambarannya, P1. P1 itu misalkan kita punya titik yang mudah saja, baiknya di 1. Oh, sorry, ini ruang dimensi 2 ya. 1,2,3. Ini bisa kita ganti ke ruang dimensi 3 enggak ya? Gambarnya sebentar. di mana ya? Gambar 3D-nya graphics. Oh, yang ini juga bisa harusnya ya. Nggak bisa yang ini. 3D graphics mana ya? Ada, pakai yang ini aja lah, maaf. Ini biar Anda punya gambaran tadi ya. 0,0,0. Ini terus titik P1 1,2,3 misalkan, terus titik P2-nya misalkan 2,3,4. 2,3,1 itu aja lah. Nah, kita bisa membentuk vektor ini titik. Nah, vektor yang pertama dari titik 0 ke titik P1, itu jadinya vektor ini kan. Bedanya apa? Yang P1 ini titik biasa, 1, 2, 3. Yang P2 juga titik koordinat. Nah, kita sekarang membentuk vektornya. Ini yang kedua vektor 0 sampai P2. Kan kalau vektor OP1 kan berarti P1 min 0 ya, berarti 1, 2, 3 itu sendiri ya. Terus vektor OP2 berarti kan P2 min 0, berarti 2, 3, 1 itu sendiri. Nah ini biasanya selain dengan notasi menyamping, vektor itu juga sering dituliskan dalam bentuk
ke bawah seperti ini ya, dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, kemudian tadi kita mau membentuk vektor P1, P2 gitu. Jadi P1, P2, tek, dari P1 ke P2, ding gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi, untuk mendapatkan vektor P1, P2, itu kita bisa mengambil langkah langsung dengan cara titik P1 sampai titik P2 gitu ya. Berarti langsung mendapatkan ini 1 1 min 2. Jadi kita ambil pangkal dari P1 titik P1 dengan P2. Berarti kan sama saja nanti P2 min P1. Koordinat P2 dikurangi koordinat P1. Hasilnya kan ini 1 1 min 2. Selain itu kita juga bisa mengurangkan dua buah vektor ini. Jadi vektor berarti vektor V dikurangi vektor U gitu nanti. Vektor V dikurangi vektor U sama dengan sama. Jadi cara mendapatkan ini vektor 1 1 min 2 itu bisa dengan cara mengurangkan kedua koordinatnya ini langsung atau dengan cara mengurangkan kedua buah vektor yang dibentuk dengan OP1 dan OP2 tadi. Nah, ini kalau secara gambar yang satu digambar ke arah bawah ini. 1 1 min 2 ke arah bawah. Pak, kok satu di sini, satu di sini. Ini nggak masalah ya. Karena tadi sudah kita bicarakan di awal. Yang penting arah dan panjangnya sama. Ini kan arahnya sama ke serong gini. Panjangnya juga sama, maka dia disebut dengan vektor yang ekuivalen. Ini. Yang penting ini ya. Yang penting ini. Arahnya sama-sama ke agak serong bawah, panjangnya juga sama. Itu kira-kira yang penjelasan terkait dengan yang ini tadi. Kemudian aksioma-aksioma ruang vektor ini maksudnya sifat-sifat yang berlaku saat kita berbicara operasi vektor gitu ya. Jadi saat kita berbicara operasi vektor, kita akan punya sifat-sifat ini. Terhadap sifat penjumlahan kita akan punya sifat komutatif, asosiatif, kemudian ada vektor 0 ketika kita tambahkan dengan sembarang vektor hasilnya vektor X itu sendiri. Terus vektor 0 itu kalau kita kalikan X hasilnya adalah 0 itu ya. Kemudian kita punya eksistensi inverse dari setiap vektor. Untuk setiap vektor X itu kita bisa menemukan inverse-nya atau kebalikan dari vektor itu. Sehingga kalau kita tambahkan hasilnya sama dengan 0. Itu kan tinggal dibalik arahnya saja. Panjangnya sama, arahnya dibalik. Nanti akan jadi vektor 0. Sifat yang keenam ini berkaitan dengan skalar, perkalian dengan skalar. Misalkan kita punya skalar alfa dikalikan dengan penjumlahan dua buah vektor, itu sama dengan kita mengalihkan ke masing-masing vektor dulu baru dijumlahkan. Sebaliknya kalau kita mengalihkan dua buah skalar dengan sebuah vektor, kita sama dengan mengalihkan masing-masing skalar itu ke vektor itu dulu, alfa x dengan beta x baru ditambahkan, itu sama. 6 dan 7 disebut dengan sifat distributif gitu ya. Terus ada sifat asosiatif skalar, perkalian skalar. Terus ini 1 dikali X sama dengan X, itu maksudnya adalah eksistensi ini ya, eksistensi identitas terhadap operasi perkalian. Bilangan 1 itu skalar maksudnya sebagai identitasnya terhadap operasi perkalian vektor itu adalah bilangan 1. Maksudnya 1 dikalikan dengan sembarang vektor apapun adalah vektor itu sendiri. Terus yang ke-10 ini norm vektor ini ya. Kalau kita punya dua buah vektor, kita kalikan, terus kita cari normnya atau panjangnya, itu sama dengan kita mencari panjang masing-masing vektor itu baru dikalikan, itu sama. Itu ya. Terus kalau kita punya perkalian dua buah vektor itu hasilnya 0, maka pasti salah satu di antara vektor itu harus 0 gitu ya. Minimal salah satu di antara vektor itu harus 0. Terus ini ada ketaksamaan segitiga, itu maksudnya nilai atau panjang dari penjumlahan dua buah vektor itu pasti hasilnya maksimal adalah sama dengan jumlahan panjang dari keduanya, itu maksimal. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih, itu maksudnya gitu ya. Jadi kalau Anda punya dua buah vektor dijumlahkan, terus Anda cari panjangnya, itu panjangnya tidak akan melebihi jumlah dari panjang masing-masing vektor itu. Gitu ya. Maksimal adalah sama. Atau kalau tidak sama berarti kurang dari itu. Tidak boleh lebih dari itu maksudnya. Langsung ke pergeseran sumbu, ini kita lewati aja, ini tidak terlalu terkait banget ya sebenarnya. Terus hasil kali titik aja.
hasil kali titik dua buah vektor itu maksudnya kita bisa mengalihkan ini aja. Kalau secara definisi seperti ini ya. Secara definisi U dot V itu sama dengan seperti ini. Jadi kalau hasil kali titik itu nilainya nanti hasilnya berupa skalar ya. Dua buah vektor kalau di dot product itu kalau di ruang dimensi 3 definisinya seperti ini. Kita kalikan masing-masing komponennya terus dijumlahkan di total semua. U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3 terus dijumlahkan semuanya. Kalau di ruang dimensi 2 berarti tinggal dikurangi aja. Ini tergantung dimensinya ya. Kalau dimensinya 4 ya nanti sama aja, tinggal ditambah dengan U4 kali V4 itu aja. Ini gampang sekali. Jadi vektor dua buah vektor dikalikan titik, kali titik maksudnya dot product, hasilnya skalar, hasilnya bilangan berarti kan ini. Karena U1 kali V1 itu bilangan, U2 kali V2 itu bilangan, bilangan tambah bilangan itu hasilnya bilangan. Ya. Dan nanti selain dengan cara itu kita juga bisa menghitung dengan cara ini, rumus ini. U dot V itu akan sama dengan panjang U kali panjang V kalikan cos theta. Theta itu adalah sudut di antara dua vektor itu. Jadi ini rumusnya selain ini, rumusnya selain pakai rumus ini, kita juga pakai rumus ini ya. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kalikan cos theta. Nah, hasilnya akan sama dengan 0 dot product itu apabila salah satunya ini 0, panjangnya 0, atau apabila tetanya itu adalah 90 derajat. Artinya kalau sudut antara kedua vektor itu siku-siku, berarti kan cos-nya cos 90. Cos 90 itu kan 0. Maka hasil dot produk keduanya 0. Dan vektor yang seperti itu disebut dengan nanti vektor ortogonal gitu ya. Nah, ini itu kalau yang diketahui sudutnya terlebih dahulu, tapi kalau diketahui vektornya ingin kita cari sudutnya, kita bisa pakai rumus ini. Jadi kalau kita mau cari theta, sudut di antara kedua buah vektor itu, maka kita cari cos-nya dulu. Cos theta sama dengan dot product antara dua vektor itu, U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V gitu ya. U dot V pakai rumus yang atas ini, panjang U dan panjang V pakai rumus yang akar-akar itu ya. Panjang U berarti akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat, dan seterusnya. Terus ini tadi sudah ya, sudut antara dua buah vektor. Next saja. Nah ini tadi disebut dengan ortogonal. Jika vektor saling tegak lurus, satunya tegak gini, satunya mendatar segini, vertikal dengan horizontal. Jika membentuk sudut 90 derajat antara kedua buah vektor itu, maka disebut dengan vektor yang saling ortogonal. Kalau saling ortogonal nanti kalau kita dot produkkan pasti hasilnya sama dengan 0. Karena kalau tadi dikalikan cos theta kan, kalau tetanya 90 kan pasti 0 pengalinya. Tuh. Mesin ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor itu kalau dulu mungkin saat Anda belajar di SMA ini disebut dengan proyeksi vektor gitu maksudnya. Karena ini hasilnya vektor ya. Jadi komponen vektor U yang sejajar dengan A itu maksudnya adalah proyeksi vektor U pada A itu maksudnya. Hasilnya berupa vektor. Kalau komponen vektor U yang ortogonal terhadap A itu maksudnya nanti tegak lurus, yang tegak lurus dengan vektor itu. Apa namanya, kalau digambar, sini ada gambarnya nggak ada ya. Nah, kita carikan gambarnya dulu ya. Jadi, ginilah. Pen, semoga bisa gambar garis lurus. Nah, ini. Dan ke sini gitu. Nah, kalau kita misalkan vektornya satu di sini, vektor satunya di sini gitu. Kalau ini vektor U, ini yang atas ini vektor U misalkan, yang bawah ini misalkan vektor A gitu ya. Nah, nanti yang dimaksud dengan proyeksi U pada A, yang dengan rumusnya seperti ini, itu maksudnya adalah vektornya, berarti yang di sini. Diproyeksikan ke bawah sini, lah ini. Nah, ini. Ini sampai di panah ini adalah hasil yang ini, hasil proyeksi vektor U pada vektor A. Jadi hasilnya sejajar dengan A.
Tapi kalau yang bawah ini, yang bawah, komponen vektor U yang ortogonal terhadap A, itu U dikurangi hasilnya ini. Jadi, U dikurangi hasilnya yang atas, itu maksudnya adalah vektor yang ini, tegak lurus ini. Jadi, ortogonal dengan A. Berarti, U dikurangi A ini, berarti kan U dikurangi A, set gitu, hasilnya berarti ini. Nah, gitu ya. Panah ke atas ini yang tegak lurus dengan A ini adalah, ini maksudnya hasil yang bawah ini. U dikurangi proyeksi vektor U pada A. Jadi ini adalah komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Kalau ini komponen vektor U yang sejajar terhadap A. Itu maksudnya seperti itu. Atau dulu yang orange ini kalau di SMA sering disebut dengan proyeksi vektor gitu ya. Pak, kalau yang proyeksi skalar itu dulu apa, Pak? Proyeksi skalar itu berarti panjangnya yang orange ini. Panjangnya proyeksi vektor U pada A. Jadi panjang ini. Nah, kalau panjang ini nanti rumusnya bagaimana? Rumusnya cukup U dot A per panjang A, gitu aja ya. U dot A per panjang A itu adalah rumus proyeksi ortogonal. Kalau di SMA dulu disebutnya proyeksi ortogonal. Berarti panjang dari ini. Nah, saya tebeli ini. Nah, panjang dari ini adalah proyeksi ortogonal U pada A. Dulu rumusnya kalau di SMA itu U dot A per panjang A. Gitu ya kira-kira ya. Itu apa namanya, macam-macam proyeksi pada vektor. Lanjut dulu. Nah, ini sekarang hasil kali silang. Jadi dalam vektor ada dua buah jenis hasil kali. Yang pertama dot product, itu hasil kali titik. Yang kedua adalah cross product atau hasil kali silang. Kalau dot product hasilnya skalar, kalau cross product hasilnya tetap vektor lagi gitu ya. Nah, hasil kali silang ini yang perlu kita ingat adalah hanya bisa dilakukan untuk vektor pada ruang dimensi 3. Pada ruang dimensi 2 kita nggak bisa mengalihkan silang dua buah vektor gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk vektor pada ruang dimensi 3. Jadi contohnya ini, misalkan U1, U1, U2, U3, V-nya adalah V1, V2, V3, maka hasil kali silang U kali V adalah rumusnya pakai rumus ini. Atau kalau Anda bingung, nanti Anda bisa sejajarkan gini ya, kayak Anda mencari determinan dari matriks itu ya. Jadi kayak sorus sebenarnya ini, kayak determinan. Jadi gini. Iya jelaskan ya. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada. Sebentar. Saya tuliskan sebentar biar Anda paham sekalian. Misalkan ini U cross V gitu ya. Misalkan U cross V itu hasilnya bagaimana? Jadi seandainya U-nya itu sama dengan misalkan U1, U2, U3 gitu. Kemudian V-nya adalah 1, V2, V3 gitu ya. V-nya misalkan sama dengan V1. Mungkin dulu Anda SMA juga pernah mendapatkan ini ya. Perkalian cross product vektor, tapi barangkali ada yang lupa. Ini biar ingat. Nah, nanti ini U1, U2, U3 itu kan berarti ini komponen I, J, K gitu ya. Jadi ini I, ini J, ini K, ini berarti V1I plus V2J plus V3K. Kalau ditulis dalam bentuk IJK kan boleh kan? Vektor kita tulis dalam bentuk IJK. Dan caranya adalah seperti ini. Kita bikin semacam perluasan atau perpanjangan dari vektor itu. Tambahkan dua kode. Sorry.
tambahkan 2 kotak lagi saja. 3 kali 2 mana? Bisa ya. Kita perpanjang dengan cara lagi. IJK, IJ, jadi ditambahi nanti, ditambahi bagian belakang dengan IJ gitu ya maksudnya. Kita kasih batas biar Anda nggak bingung. Bentar. Ini sabar ya, biar jelas. Ini masing-masing tak bagi 3. Gak repot ini, gak apa. Nah, ini IJK, IJ ini, perhatian ini nanti U1, ini U2, ini U3, ini balik, ini V1, ini V2, ini V3. Mohon maaf, ini nggak ada papan tulis soalnya, jadi ini U1, U2 lagi, ini V1, ini V2. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti begini, sekian I ditambah sekian J ditambah sekian K. Nah, perhatikan, ini plus. Komponen I-nya, komponen I itu adalah determinan dari matriks JK ini. Jadi I ini kita boleh dengan determinan dari matriks JK. Jadi ini U1V3 itu berarti ya. Sorry, kok U1 tuh. U2 dikalikan V3 dikurangi dengan, kan ini U2V3 dikurangi dengan U3 itu dikalikan dengan V2. Jadi komponen I dari hasil cross productnya itu adalah determinan dari ini nanti. J dari JK berarti U2V3 dikurangi U3V2. Terus komponen J itu berarti determinan dari yang sebelah kanannya J, berarti K dan I, berarti U3V1 gitu nanti. U3V1 dikurangi dengan berapa ini? U1V3. U1V3. Berarti ini ya. Ini komponen J dari hasil cross productnya U kali V itu adalah determinan dari K dan I, U3V1 kali U1V3. Yang K bagaimana? Berarti yang K-nya adalah komponen dari ini, determinan dari komponen IJ-nya ini. Berarti nanti ini K-nya adalah U1V2 dikurangi dengan U2, ini maaf. Kurangi dengan U2 V1 ya berarti ya. Nah, gitu. Jadi ini hasil cross product dua buah vektor. Jadi ini yang I-nya yang nanti jadi komponen dari X-nya adalah ini U2V3 min U3V2. Terus komponen dari J atau nanti yang menjadi komponen Y ya, komponen terhadap sumbu Y itu berarti ini U3V1 min U1V3. Terus komponen K jadi yang menjadi komponen terhadap sumbu Y Z nanti U1V2 min U2V1. Itu kira-kira yang dapatnya ini dari mana? Kok ini bentuknya determinan dari situ tadi. Pak, kok ini ada minusnya, Pak? Ini minus karena ini kan harusnya dibalik ya. Harusnya kan U3V3 di sini, U1V1 di sini. Ini perhatikan. Kalau ini kan harusnya U3V1 U1V3. Tapi di sini kan ini nanti U1V3 U3V1. Jadi ini 1 dulu baru 3. Kalau di sini kan ini 3 dulu baru 1. Makanya di sini kok ada minusnya karena ini kebalikan dari ini, kebalikan dari KI ini. Nggak apa-apa, sama, tapi hasilnya akan sama saja, sebenarnya sama saja.
Anda boleh pakai ini, atau Anda boleh pakai penjelasan saya yang di sini, monggo. Menurut Anda enak menghafal tadi atau enak memahami konsep ini, silahkan. Itu yang dimaksud hasil kali silang vektor, rumusnya seperti itu tadi. Terus ini nanti sifat-sifat dari hasil kali silang vektor, bisa Anda baca sendiri ya. Jadi kalau ya bedanya ini, kalau kalau dot product itu dibolak-balik sama U dot V dengan V dot U itu sama, atau penjumlahan juga sama, U plus V dengan V plus U itu sama, tapi kalau cross product itu hati-hati, U cross V itu hasilnya minusnya V cross U. Jadi kalau perkalian vektor itu dibalik, U cross V dengan V cross U, itu hasilnya saling negatif gitu ya. Anda bisa bisa cek sendiri, ini aja. Kita pakai dengan di sini aja biar Anda tahu. Sekarang ini U, sorry, U cross V. Bisa nggak ya? Saya pakai ini ya. Itu eraser. Pakai cross product. Oh iya, pakai cross saja deh. Cross vektor dari ini apa tadi? U sama V ya. U sama vektor V, hasilnya apa? Ini. Cross product dari U kali V itu hasilnya min 7, 5, min 1. Kita perhatikan hasilnya yang cross product dari V dikali U. V dikalikan U, hasilnya berapa? Nah ini, kebalikannya kan? U dikali V itu hasilnya adalah min 7, 5, min 1. Tapi kalau V dikali di cross U, hasilnya adalah 7, min 5, 1. Jadi ini minusnya, saling minusnya. D itu minusnya C gitu ya. Digambar di sini hasilnya ini saling berkebalikan ini ya. Ini. C itu yang ini, garis putus-putus ini. Terus D itu ini. Jadi ini U cross V itu yang C ke arah kanan ini. Terus V cross U itu yang D yang ke arah kiri ini. Panjangnya sama, hanya arahnya saja saling berlawanan gitu ya. Oke. Itu yang hati-hati di situ aja sih. Kalau yang lain ini saya kira tidak terlalu masalah ya. Terus ini hubungan antara hasil kali titik dengan hasil kali silang. Nanti bisa Anda baca sendiri, sifat ini saya kira tidak terlalu sulit. Terus ini rumus untuk mencari persamaan bidang dengan konsep vektor gitu ya, bisa pakai rumus ini. Jadi kalau titik ABC itu titik yang ABC itu adalah vektor normal bidang. Vektor normal itu maksudnya vektor yang tegak lurus dengan bidang itu. Bidangnya yang hijau ini, normal berarti ini N-nya tegak lurus dengan bidang ini. Terus P, X, Y, Z itu adalah vektor sembarang. Titik sembarang di bidang itu. X0, Y0, Z0 itu adalah sebuah titik yang diketahui di bidang itu. Maka kita bisa mencari persamaan bidang itu dengan ini ya. ABC dikalikan vektor X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Atau kalau ini dikali dengan dot product kan hasilnya jadi ini nanti. A kali X min X0 plus B kali Y min Y0 plus C kali Z min Z0 sama dengan 0. Ini persamaan bidangnya, nanti ketemu seperti ini. Kemudian ini garis pada ruang dimensi 2. Ini persamaan garis dinyatakan dalam dua macam. Ini kalau ini dalam bentuk persamaan parametrik. X sama dengan X0 plus TA, Y sama dengan Y0 plus TA, Z sama dengan Z0 plus TC. Mohon maaf, ini TB, ini TC. Jarak antara titik dengan bidang, ini kalau saya mau menjelaskan dengan aturan vektor, saya butuh papan tulis ya. Kok bisa dapat rumus ini dari mana, tapi langsung aja rumusnya seperti bisa kita dapatkan seperti ini. Apabila ABC itu adalah ABC ini berarti vektor normal bidang. Bidangnya bentuknya persamaannya seperti ini, AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, dengan sebuah titik ini, X0, Y0, Z0, maka jarak antara titik dengan bidang itu bisa dicari dengan rumus ini, D ini. Tuh, saya kira kalau ini adalah jarak antara dua buah titik, gampang ya. Jarak antara dua buah titik sama aja mengukur vektor di antara panjang vektor antara dua titik itu kan. Jadi kalau titiknya P1 sama P2, bisa kita bikin vektornya dulu. Ini vektornya, terus kita cari panjang vektornya, itu sama aja. Jadi ini rumus panjang vektor. Jadi vektor P1, P2 itu rumus panjang vektornya seperti ini.
yang berarti sama dengan jarak antara dua titik itu juga sama. Ini panjang vektor, kalau U-nya U1, U2, kalau vektornya ruang dimensi 2, panjang vektornya cuma seperti ini aja, U1 kuadrat plus U2 kuadrat di akar. Kalau ruang dimensi 3 seperti ini, tinggal tambah U3 kuadrat. Dimensi 4 ya tinggal tambah nanti U4 kuadrat, sampai dengan dimensi N ya tambah plus U pangkat UN kuadrat gitu ya. Ini sama, latihannya besok aja. Saya kira di situ dulu penjelasannya, singkat tapi karena banyak materinya jadi cukup panjang ini.